Berhenti dulu. Jika Anda pria berusia di atas 40 tahun dan melakukan salah satu dari kebiasaan yang akan saya sebutkan, dokter memperingatkan, Anda sedang menggali kubur prostat Anda sendiri. Bayangkan bangun tengah malam 5-6 kali hanya untuk ke toilet, tapi air seni tidak keluar sama sekali. Bayangkan rasa sakit menusuk setiap kali buang air kecil. Bayangkan kehilangan kontrol tubuh Anda sendiri. Ini bukan ancaman kosong, ini adalah kenyataan pahit yang dialami ribuan pria setiap hari akibat 6 kebiasaan tidak berdosa yang akan saya bongkar habis-habisan di video ini. Saya, dokter dengan pengalaman 20 plus tahun, telah melihat bagaimana kebiasaan sepele menghancurkan hidup pria dewasa. Jangan sampai Anda menjadi korban selanjutnya ya. Like video ini sekarang dan subscribe ke channel Tips Lansia karena informasi ini bisa menyelamatkan hidup Anda atau orang terkasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu yang saya hormati dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar kesehatan Anda hari ini? Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan dan kesehatan untuk kita semua. Terima kasih sudah meluangkan waktu berharga untuk bergabung di channel Tips Lansia, rumah digital tempat kita berbagi ilmu kesehatan praktis dan mudah dipahami, khusus untuk generasi emas seperti Bapak dan Ibu. Sebagai seorang dokter yang telah mengabdi lebih dari 2 dekade, saya telah menyaksikan berbagai kisah yang mengharukan dan memberikan pelajaran berharga. Hari ini, saya ingin berbagi kisah inspiratif tentang Ibu Susi, seorang wanita berusia 67 tahun yang awalnya sangat aktif dalam kegiatan sosial dan mengurus keluarga besar. Ibu Susi datang ke klinik saya dengan keluhan yang membuatnya sangat terganggu. Beliau sering merasa tidak nyaman di area perut bagian bawah, buang air kecil yang tidak tuntas, dan yang paling mengganggu adalah harus bangun berkali-kali di malam hari untuk ke toilet. Awalnya, beliau mengira ini hanya masalah wajar karena usia yang semakin bertambah. Namun, setelah saya teliti lebih mendalam, ternyata Ibu Susi memiliki beberapa kebiasaan yang tanpa disadari merusak kesehatan sistem kemihnya. Beliau sering menahan buang air kecil karena sibuk mengurus cucu dan kegiatan arisan. Beliau juga lebih banyak duduk dan jarang bergerak aktif. Yang lebih mengkhawatirkan, beliau sering mengabaikan sinyal-sinyal yang diberikan tubuhnya. Setelah saya berikan edukasi mendalam tentang kebiasaan yang harus diubah dan pola hidup yang lebih sehat, Ibu Susi berkomitmen penuh untuk menerapkannya. Hasilnya, subhanallah, dalam waktu 3 bulan, keluhan-keluhannya berkurang drastis, kualitas tidurnya membaik, aktivitas sehari-hari kembali lancar, dan yang paling membahagiakan, beliau bisa kembali aktif dengan senyum ceria yang selalu terpancar di wajahnya. Kisah Ibu Susi membuktikan bahwa perubahan kecil namun konsisten dapat menciptakan transformasi kesehatan yang luar biasa. Dan di video ini, saya akan mengungkap rahasia-rahasia penting yang bisa Anda terapkan juga. Bapak dan Ibu yang terhormat, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu prostat dan mengapa organ kecil ini begitu penting bagi kesehatan pria. Prostat adalah kelenjar seukuran buah kenari yang hanya dimiliki pria, terletak persis di bawah kandung kemih dan mengelilingi uretra, saluran yang membawa urin keluar dari tubuh. Fungsi utama prostat adalah memproduksi cairan khusus yang menjadi bagian dari cairan mani. Cairan ini berperan penting dalam membantu transportasi dan nutrisi sperma. Jadi, bisa dikatakan prostat adalah salah satu organ vital dalam sistem reproduksi pria. Seiring dengan bertambahnya usia, sangat wajar jika ukuran prostat mengalami sedikit pembesaran. Kondisi ini dalam dunia medis dikenal sebagai benign prostatic hyperplasia atau pembesaran prostat jinak. Ini adalah proses alami yang dialami hampir semua pria setelah usia 40 tahun. Namun yang menjadi masalah serius adalah ketika pembesaran ini terjadi secara berlebihan dan mulai menekan uretra. Bayangkan jika ada selang air yang ditekan dari luar, aliran airnya pasti terganggu, bukan? Begitu juga yang terjadi pada saluran kemih ketika prostat membesar berlebihan. Akibatnya, muncul berbagai gejala yang sangat mengganggu kehidupan sehari-hari, aliran urin menjadi lemah seperti tetesan, frekuensi buang air kecil meningkat terutama di malam hari, bisa 5-8 kali, rasa tidak tuntas setelah buang air kecil, bahkan nyeri atau sensasi terbakar saat berkemih.
Yang perlu dipahami, pembesaran prostat yang bermasalah ini tidak selalu murni karena faktor usia. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa gaya hidup modern dan kebiasaan sehari-hari memiliki peran sangat besar dalam mempercepat dan memperparah kondisi ini. Sebagai dokter yang telah menangani ribuan kasus serupa, saya melihat pola yang jelas. Pria dengan gaya hidup tertentu cenderung mengalami masalah prostat lebih cepat dan lebih parah dibandingkan yang lain. Itulah mengapa saya ingin membagikan 6 kebiasaan berbahaya yang harus segera dihentikan. Sebelum kita lanjut ke pembahasan yang lebih mendalam, saya ingin tahu dari kota mana Anda menonton video ini dan apakah Anda sudah merasakan gejala-gejala yang saya sebutkan tadi. Tuliskan di kolom komentar ya, dan jangan lupa untuk menyukai video ini serta subscribe ke Tips Lansia agar Anda tidak ketinggalan tips kesehatan terbaru yang pastinya sangat bermanfaat. Kebiasaan pertama yang secara diam-diam merusak prostat Anda adalah gaya hidup sedentari atau terlalu banyak duduk dalam jangka waktu lama. Jika Anda termasuk orang yang menghabiskan lebih dari 6 jam sehari dalam posisi duduk, maka Anda sedang menempatkan prostat Anda dalam bahaya besar. Mari saya jelaskan mengapa duduk terlalu lama bisa menjadi pembunuh silent bagi kesehatan prostat Anda. Ketika Anda duduk dalam waktu lama, tekanan langsung diberikan pada area perineum, area antara skrotum dan anus di mana prostat berada. Tekanan konstan ini seperti memeras spons yang berisi air, mengganggu sirkulasi darah normal ke prostat. Sirkulasi darah yang terganggu berarti pasokan oksigen dan nutrisi penting ke sel-sel prostat menjadi berkurang drastis. Bayangkan jika kebun Anda tidak mendapat air dan pupuk yang cukup, tanaman pasti akan layu dan akhirnya mati, bukan? Begitu juga dengan sel-sel prostat yang kekurangan makanan ini. Yang lebih berbahaya lagi, ketika sirkulasi darah terhambat, proses pembuangan limbah metabolik dari sel-sel prostat juga terganggu. Limbah-limbah ini kemudian menumpuk dan menciptakan lingkungan yang sangat tidak sehat bagi prostat. Kondisi ini memicu terjadinya peradangan kronis yang menjadi biang keladi dari pembesaran prostat yang bermasalah. Penelitian terbaru dari Journal of Urology menunjukkan bahwa pria yang duduk lebih dari 8 jam sehari memiliki risiko 40% lebih tinggi untuk mengalami masalah prostat dibandingkan mereka yang aktif bergerak. Angka ini sangat mengkhawatirkan mengingat gaya hidup modern yang memang menuntut banyak orang bekerja di depan komputer. Kurangnya aktivitas fisik juga menyebabkan penumpukan cairan di area panggul yang dikenal dengan istilah pelvic congestion. Kondisi ini seperti genangan air yang tidak mengalir, lama-kelamaan akan menjadi tempat berkembang biaknya masalah kesehatan. Genangan cairan ini meningkatkan tekanan pada prostat dan memperburuk gejala pembesaran. Efek domino dari gaya hidup sedentari tidak berhenti di situ. Kurang gerak juga berdampak pada sistem imun tubuh yang menjadi lemah, membuat prostat lebih rentan terhadap infeksi dan peradangan. Selain itu, metabolisme tubuh melambat menyebabkan penumpukan lemak di sekitar perut yang akan kita bahas di poin selanjutnya. Solusi praktis, terapkan aturan 32. Setiap 30 menit, berdirilah selama 2 menit minimal. Lakukan gerakan sederhana seperti berjalan mengelilingi rumah, peregangan ringan, atau sekedar berdiri sambil menggerakkan tubuh. Untuk Anda yang memiliki keterbatasan fisik, gerakan di tempat atau minta bantuan keluarga untuk membantu mobilisasi. Ingat, setiap langkah kecil yang Anda ambil hari ini adalah investasi besar untuk kesehatan prostat di masa depan. Jangan biarkan kebiasaan duduk yang nyaman ini menghancurkan kualitas hidup Anda di hari tua. Kebiasaan kedua yang tampak sepele namun sangat berbahaya adalah menunda atau menahan buang air kecil terlalu lama. Jika Anda sering berpikir, masih kuat kok, atau nanti saja setelah ini selesai, maka Anda sedang melakukan sabotase terhadap kesehatan prostat Anda sendiri. Saya sering mendengar pasien berkata, "Dok, saya kan sibuk, masa setiap mau kencing harus langsung ke toilet?" Pemikiran seperti ini sangat berbahaya dan harus segera diubah.
Menahan kencing bukanlah tanda kekuatan atau kedisiplinan. Ini adalah jalan tol menuju masalah prostat yang serius. Ketika Anda menahan urin, kandung kemih terus mengembang dan menciptakan tekanan yang semakin meningkat. Tekanan ini tidak hanya mempengaruhi kandung kemih, tetapi juga memberikan tekanan balik yang signifikan pada prostat yang berada tepat di bawahnya. Bayangkan, prostat seperti spons yang terus ditekan dari atas. Lama-kelamaan, struktur dan fungsinya akan terganggu. Tekanan berlebihan ini menyebabkan gangguan pada aliran darah di dalam prostat. Sel-sel prostat yang seharusnya mendapat pasokan darah optimal untuk berfungsi normal malah mengalami hipoksia, kekurangan oksigen. Kondisi ini memicu respons inflamasi, namun jika terjadi berulang-ulang, peradangan ini menjadi kronis dan merusak. Yang lebih mengkhawatirkan, menahan kencing juga meningkatkan risiko terjadinya refluks urin, kondisi di mana urin balik ke arah yang salah. Urin yang seharusnya keluar dari tubuh malah kembali masuk ke saluran yang lebih dalam, termasuk ke area sekitar prostat. Urin mengandung bakteri dan zat-zat sisa metabolisme yang bersifat iritatif dan dapat memicu infeksi. Infeksi saluran kemih yang tidak ditangani dengan baik dapat menyebar ke prostat, menyebabkan kondisi yang disebut prostatitis. Prostatitis adalah peradangan akut pada prostat yang menimbulkan nyeri hebat, demam, dan kesulitan buang air kecil yang ekstrim. Kondisi ini tidak hanya menyiksa secara fisik, tetapi juga dapat merusak jaringan prostat yang permanen. Kebiasaan menahan kencing juga melatih kandung kemih untuk bekerja dengan cara yang tidak normal. Otot-otot kandung kemih yang terus dipaksa menahan beban berlebih lama-kelamaan akan mengalami kelemahan. Paradoksnya, kandung kemih yang sudah lemah justru akan memberikan sinyal berkemih lebih sering, bahkan ketika belum penuh. Fakta mengejutkan, penelitian menunjukkan bahwa pria yang rutin menahan kencing lebih dari 4 jam memiliki risiko 60% lebih tinggi untuk mengalami infeksi saluran kemih dan masalah prostat. Bayangkan, hanya karena kebiasaan tahan-tahan ini, Anda melipat gandakan risiko kesehatan. Langkah perbaikan segera, dengarkan dan taati sinyal alami tubuh Anda. Ketika merasakan dorongan untuk buang air kecil, jangan tunda lebih dari 15 hingga 30 menit. Buat jadwal rutin ke toilet setiap 2 hingga 3 jam, bahkan jika belum merasa ingin. Ingat, mencegah selalu lebih mudah daripada mengobati. Kebiasaan ketiga yang sangat mengkhawatirkan adalah paparan racun lingkungan yang terakumulasi dalam tubuh setiap hari. Anda mungkin tidak menyadari bahwa rumah, lingkungan kerja, dan aktivitas sehari-hari Anda dipenuhi dengan pembunuh silent yang secara perlahan meracuni prostat Anda. Mari kita mulai dengan ancaman terbesar, asap rokok. Baik Anda perokok aktif maupun hanya menghirup asap rokok orang lain, bahayanya sama saja untuk prostat. Rokok mengandung lebih dari 4.000 bahan kimia berbahaya dan 70 diantaranya terbukti bersifat karsinogenik, penyebab kanker. Bahan kimia ini tidak langsung keluar dari tubuh, mereka terakumulasi dan menciptakan kerusakan sel secara bertahap. Nikotin dan tar dari rokok menyebabkan penyempitan pembuluh darah di seluruh tubuh, termasuk pembuluh darah yang mengaliri prostat. Kondisi ini menciptakan kondisi iskemia, kekurangan aliran darah kronis pada prostat. Sel-sel prostat yang kekurangan oksigen dan nutrisi akan mengalami stres oksidatif, memicu produksi radikal bebas yang merusak DNA sel. Yang lebih mengerikan, asap rokok juga mengandung kadmium, timbal, dan arsenik, logam berat yang sangat berbahaya bagi sistem hormonal. Logam berat ini terakumulasi di jaringan prostat dan mengganggu keseimbangan hormonal, terutama testosteron dan estrogen. Ketidakseimbangan hormonal ini adalah salah satu faktor utama pemicu pembesaran prostat yang abnormal. Selain rokok, ancaman besar lainnya adalah bahan kimia rumah tangga, pembersih lantai, pengharum ruangan, pestisida, dan bahkan sabun cuci piring mengandung senyawa kimia yang dapat mengganggu sistem endokrin. Senyawa-senyawa ini dikenal sebagai endocrine disruptors, zat yang meniru atau mengganggu kerja hormon alami tubuh.
Bisphenol A, BPA, yang terdapat dalam plastik kemasan makanan dan minuman juga sangat berbahaya. Ketika makanan atau minuman panas bersentuhan dengan plastik, BPA akan larut dan masuk ke dalam tubuh. BPA memiliki struktur mirip estrogen dan dapat mengganggu keseimbangan hormonal pria, memicu pertumbuhan sel prostat yang tidak terkendali. Polusi udara, khususnya di kota-kota besar, mengandung PM2.5, partikel halus berdiameter kurang dari 2.5 mikrometer yang dapat menembus hingga ke aliran darah. Partikel-partikel ini membawa berbagai zat toksik yang memicu peradangan sistemik di seluruh tubuh, termasuk di prostat. Peradangan kronis ini adalah fondasi dari berbagai penyakit. Dampak kumulatif yang mengerikan. Paparan racun tidak bekerja secara instan, tetapi terakumulasi selama bertahun-tahun. Bayangkan seperti tetesan air yang melubangi batu. Sedikit demi sedikit, racun-racun ini merusak struktur dan fungsi prostat hingga suatu hari Anda terbangun dengan gejala yang sudah parah. Strategi detoksifikasi. Mulai hari ini, hindari asap rokok dalam bentuk apapun. Ganti produk pembersih kimia dengan bahan alami seperti cuka dan baking soda. Hindari memanaskan makanan dalam wadah plastik. Tingkatkan konsumsi antioksidan alami dari buah dan sayuran untuk melawan radikal bebas. Pastikan sirkulasi udara rumah optimal dengan tanaman penyerap polutan seperti lidah mertua dan sirih gading. Kebiasaan keempat yang sangat berbahaya adalah menghindari atau mengabaikan pemeriksaan kesehatan prostat secara rutin. Saya sering mendengar kalimat, "Dok, saya merasa sehat-sehat saja kok," atau "Kalau tidak ada keluhan, untuk apa periksa?" Pola pikir ini adalah kesalahan besar yang bisa berujung pada penyesalan seumur hidup. Prostat adalah organ yang sangat pendiam dalam memberikan sinyal bahaya. Berbeda dengan organ lain yang langsung memberikan gejala nyeri ketika bermasalah, prostat bisa mengalami perubahan patologis selama bertahun-tahun tanpa menimbulkan gejala yang berarti. Ketika gejala mulai muncul dan terasa mengganggu, seringkali kondisi sudah memasuki stadium lanjut yang sulit ditangani. Mari saya berikan ilustrasi yang mudah dipahami. Prostat seperti fondasi rumah yang tersembunyi di bawah tanah. Anda bisa tinggal nyaman di rumah bertahun-tahun tanpa menyadari bahwa fondasinya sedang retak dan mengalami kerusakan. Ketika kerusakan sudah parah, baru terlihat retakan di dinding, pintu yang macet, atau bahkan rumah yang miring. Pada tahap ini, perbaikan menjadi jauh lebih rumit dan mahal. Pembesaran prostat jinak (BPH) dapat berkembang secara perlahan selama 10-20 tahun sebelum menimbulkan gejala yang signifikan. Pada tahap awal, mungkin hanya sedikit perlambatan aliran urin yang tidak terlalu mengganggu. Namun, tanpa deteksi dan intervensi dini, kondisi ini terus berkembang hingga menyebabkan sumbatan total yang memerlukan tindakan operasi. Yang lebih menakutkan adalah kanker prostat, salah satu jenis kanker paling umum pada pria. Kanker prostat tahap awal hampir tidak menimbulkan gejala apapun. Pasien bisa merasa sangat sehat dan berenergi, padahal sel-sel kanker sedang berkembang biak secara diam-diam. Ketika gejala mulai muncul, seperti nyeri tulang atau penurunan berat badan drastis, kanker seringkali sudah menyebar ke organ lain. Pemeriksaan prostat meliputi beberapa metode yang sangat efektif untuk deteksi dini. Pemeriksaan PSA, Prostate Specific Antigen, adalah tes darah sederhana yang dapat mendeteksi protein khusus yang diproduksi prostat. Peningkatan kadar PSA bisa menjadi indikator awal adanya masalah, bahkan sebelum gejala muncul. Tes ini mudah, cepat, dan tidak menyakitkan. Digital Rectal Examination (DRE) adalah pemeriksaan fisik yang memungkinkan dokter merasakan langsung kondisi prostat. Meskipun mungkin terasa tidak nyaman, pemeriksaan ini sangat penting untuk mendeteksi perubahan tekstur, ukuran, atau adanya benjolan yang mencurigakan. Dokter berpengalaman dapat mendeteksi kelainan yang tidak terdeteksi oleh tes darah. Jika diperlukan, dokter mungkin akan merekomendasikan USG prostat atau MRI untuk mendapatkan gambaran lebih detail tentang struktur dan kondisi prostat. Pemeriksaan ini sangat akurat dan dapat mengidentifikasi area yang bermasalah dengan presisi tinggi. Fakta yang harus diketahui,
Kanker prostat yang terdeteksi pada stadium awal memiliki tingkat kesembuhan hampir 100%. Namun jika terlambat terdeteksi dan sudah menyebar, tingkat harapan hidup 5 tahun hanya sekitar 30%. Perbedaan ini sangat dramatis dan menunjukkan betapa pentingnya deteksi dini. Jadwal pemeriksaan yang direkomendasikan untuk pria berusia 40-50 tahun tanpa faktor risiko, pemeriksaan setiap 2-3 tahun, usia 50-65 tahun setiap tahun, di atas 65 tahun atau memiliki riwayat keluarga setiap 6-12 bulan. Jangan menunggu sampai ada keluhan, pencegahan adalah kunci utama. Kebiasaan kelima yang sangat berbahaya namun sering diabaikan adalah konsumsi daging merah berlebihan, terutama daging olahan. Jika Anda termasuk orang yang tidak bisa hidup tanpa daging sapi, kambing, atau produk olahan seperti sosis, bakso, dan nugget setiap hari, maka Anda sedang memberi makan pertumbuhan prostat yang tidak normal. Mari saya jelaskan mengapa daging merah bisa menjadi bahan bakar untuk masalah prostat. Daging merah, terutama yang berasal dari hewan yang diberi pakan tidak natural dan suntikan hormon, mengandung kadar lemak jenuh yang sangat tinggi. Lemak jenuh berlebihan dalam tubuh akan memicu produksi senyawa inflamasi yang dikenal sebagai prostaglandin dan sitokin proinflamasi. Senyawa-senyawa inflamasi ini tidak hanya beredar dalam darah, tetapi juga terakumulasi di jaringan prostat. Bayangkan, prostat Anda seperti spons yang terus menyerap cairan inflamasi setiap kali Anda mengonsumsi daging merah berlebihan. Lama-kelamaan, spons ini akan membengkak dan mengalami perubahan struktur yang memicu pembesaran tidak normal. Yang lebih mengkhawatirkan adalah proses memasak daging merah pada suhu tinggi. Ketika daging dipanggang, dibakar atau digoreng pada suhu di atas 150 derajat Celcius, terbentuk senyawa kimia berbahaya yang disebut heterocyclic amines dan polycyclic aromatic hydrocarbon. Senyawa-senyawa ini bersifat mutagenik, artinya dapat merusak DNA sel dan memicu transformasi sel normal menjadi sel kanker. Penelitian yang dipublikasikan dalam Journal of National Cancer Institute menunjukkan bahwa pria yang mengonsumsi daging merah lebih dari 5 porsi per minggu memiliki risiko 40% lebih tinggi untuk mengalami kanker prostat agresif dibandingkan mereka yang mengonsumsi kurang dari 1 porsi per minggu. Angka ini sangat signifikan dan tidak boleh diabaikan. Daging olahan seperti sosis, ham, bacon, dan kornet mengandung bahaya tambahan berupa nitrat dan nitrit, bahan pengawet yang dapat berubah menjadi senyawa karsinogenik dalam tubuh. Nitrosamin, hasil konversi nitrat per nitrit, dapat merusak DNA dan memicu pertumbuhan sel kanker. WHO bahkan mengklasifikasikan daging olahan sebagai karsinogen kelas 1, setara dengan rokok dan asbes. Konsumsi daging merah berlebihan juga berdampak pada keseimbangan hormonal tubuh. Lemak jenuh dapat meningkatkan produksi testosteron bebas dan menurunkan kadar seks hormon binding globulin, SHBG. Kondisi ini menciptakan lingkungan hormonal yang mendukung pertumbuhan sel prostat yang berlebihan. Selain itu, daging merah juga meningkatkan kadar IGF-1, insulin-like growth factor 1 dalam darah. IGF-1 adalah hormon yang merangsang pertumbuhan dan pembelahan sel. Kadar IGF-1 yang tinggi dalam jangka panjang dapat memicu pertumbuhan sel prostat yang tidak terkontrol, baik jinak maupun ganas. Efek pada sistem pencernaan. Konsumsi daging merah berlebihan juga mengubah komposisi bakteri dalam usus, mikrobiom. Bakteri jahat yang berkembang dari diet tinggi daging merah menghasilkan metabolit toksik yang dapat memicu peradangan sistemik. Peradangan ini tidak hanya mempengaruhi usus, tetapi juga organ-organ lain termasuk prostat. Strategi pengurangan bertahap. Tidak perlu berhenti total mengonsumsi daging merah, tetapi batasi konsumsi maksimal 2-3 porsi per minggu dengan ukuran sekitar 100 gram per porsi. Pilih daging dari hewan grass-fed yang tidak diberi hormon. Masak dengan metode yang lebih sehat seperti direbus, dikukus, atau dipanggang pada suhu rendah.
Alternatif protein sehat, perbanyak konsumsi protein nabati dari kacang-kacangan, tahu, tempe, dan quinoa. Ikan berlemak seperti salmon, makrel, dan sarden kaya omega-3 yang justru melindungi prostat. Ayam tanpa kulit yang dimasak dengan cara sehat juga pilihan yang lebih baik dibandingkan daging merah. Kebiasaan keenam dan yang paling destruktif adalah membiarkan penumpukan lemak di area perut atau yang dikenal sebagai obesitas sentral. Jika lingkar pinggang Anda sudah melebihi 90 cm untuk pria Asia atau 102 cm untuk pria Kaukasia, maka Anda sedang berada dalam zona bahaya merah untuk kesehatan prostat. Banyak orang mengira lemak perut hanya masalah penampilan atau estetika semata. Salah besar. Lemak perut, khususnya lemak visceral yang menumpuk di sekitar organ dalam, adalah pabrik hormon dan senyawa inflamasi yang bekerja 24 jam non-stop merusak kesehatan prostat Anda. Mari saya bongkar rahasia mengerikan di balik lemak perut ini. Lemak visceral bukanlah jaringan pasif yang hanya menyimpan energi. Ini adalah organ endokrin aktif yang memproduksi lebih dari 50 jenis hormon dan senyawa bioaktif yang berbahaya. Salah satunya adalah adiponektin yang kadarnya menurun drastis pada orang dengan lemak perut berlebih. Padahal, hormon ini berperan penting dalam melindungi prostat dari peradangan. Yang lebih menakutkan, lemak perut memproduksi tumor nekrosis faktor alfa, interleukin 6, dan C-reaktif protein, trio senyawa inflamasi yang sangat berbahaya. Senyawa-senyawa ini beredar dalam darah dan secara langsung menyerang jaringan prostat, menyebabkan peradangan kronis yang memicu pembesaran dan bahkan transformasi sel normal menjadi sel kanker. Penelitian groundbreaking dari Harvard Medical School menunjukkan bahwa pria dengan lingkar pinggang di atas 102 cm memiliki risiko 2,5 kali lebih tinggi untuk mengalami kanker prostat agresif dibandingkan pria dengan lingkar pinggang normal. Bayangkan, hanya karena lemak perut, risiko Anda meningkat hingga 250%. Lemak perut juga menjadi pabrik estrogen melalui proses yang disebut aromatisasi. Enzim aromates yang terdapat dalam lemak visceral mengubah testosteron menjadi estrogen. Akibatnya, pria dengan lemak perut berlebih akan mengalami penurunan testosteron dan peningkatan estrogen, kondisi yang sangat tidak sehat untuk prostat. Estrogen berlebih dapat memicu pertumbuhan jaringan prostat yang abnormal. Dampak pada sistem kardiovaskular. Lemak perut tidak hanya merusak prostat, tetapi juga mengganggu sirkulasi darah ke seluruh tubuh. Senyawa inflamasi yang diproduksi lemak perut merusak endotel, lapisan dalam, pembuluh darah, menyebabkan penyempitan dan penurunan aliran darah ke prostat. Prostat yang kekurangan pasokan darah akan mengalami hipoksia kronis dan mudah mengalami kerusakan. Insulin resistance yang hampir selalu menyertai obesitas sentral juga sangat berbahaya. Kondisi ini menyebabkan kadar insulin dalam darah meningkat drastis. Insulin yang tinggi tidak hanya memicu diabetes, tetapi juga merangsang pertumbuhan sel prostat melalui jalur IGF-1. Sel prostat yang terus distimulasi untuk tumbuh akan mengalami hiperplasia, pembesaran berlebihan. Gangguan kualitas tidur. Lemak perut yang berlebihan sering menyebabkan sleep apnea, kondisi di mana pernafasan berhenti sesaat saat tidur. Sleep apnea menyebabkan penurunan kadar oksigen dalam darah dan peningkatan stres hormon seperti kortisol. Kortisol yang tinggi dalam jangka panjang akan menekan sistem imun dan meningkatkan peradangan, termasuk di prostat. Yang tidak kalah penting, obesitas sentral juga mempengaruhi produksi hormon pertumbuhan yang normal, growth hormone, yang normalnya diproduksi saat tidur. Penurunan growth hormone menyebabkan gangguan regenerasi dan perbaikan sel, termasuk sel-sel prostat. Akibatnya, kerusakan sel prostat terakumulasi dan tidak dapat diperbaiki dengan optimal. Strategi pengurangan lemak perut secara efektif. 1. Defisit kalori terkontrol. Kurangi asupan kalori harian sebesar 300-500 kalori dari kebutuhan normal. Fokus pada pengurangan karbohidrat sederhana dan lemak trans. 2.
intermittent fasting. Terapkan pola makan 16:8, puasa 16 jam, makan dalam window 8 jam untuk mengoptimalkan pembakaran lemak visceral. 3. Latihan kardio intensitas sedang 150 menit per minggu, aktivitas seperti jalan cepat, berenang, atau bersepeda untuk membakar lemak secara efektif. 4. Strength training 2-3 kali per minggu, latihan beban ringan untuk membangun massa otot yang akan meningkatkan metabolisme basal. 5. Kelola stres. Praktikan meditasi, yoga, atau teknik relaksasi untuk mengurangi produksi kortisol yang memicu penumpukan lemak perut. 6. Tidur berkualitas. 7-9 jam tidur berkualitas setiap malam untuk mengoptimalkan produksi hormon yang mendukung pembakaran lemak. 7. Hindari makanan pemicu inflamasi. Kurangi konsumsi gula, makanan olahan, dan trans fat yang memicu inflamasi dan penumpukan lemak perut. Target yang harus dicapai. Untuk pria, target ideal lingkar pinggang adalah di bawah 90 cm. Setiap pengurangan 2,5 cm lingkar pinggang dapat mengurangi risiko masalah prostat hingga 15%. Mulai ukur lingkar pinggang Anda hari ini dan jadikan target pengurangan bertahap. Bapak dan Ibu sahabat tips lansia yang saya hormati, kita telah membahas secara mendalam 6 kebiasaan berbahaya yang dapat menghancurkan kesehatan prostat Anda. Gaya hidup sedentari, menahan buang air kecil, paparan racun lingkungan, mengabaikan pemeriksaan kesehatan, konsumsi daging merah berlebihan, dan penumpukan lemak perut. Setiap kebiasaan ini mungkin tampak sepele dalam kehidupan sehari-hari, tetapi dampak kumulatifnya sangat mengerikan bagi kesehatan prostat. Yang memberikan harapan adalah bahwa semua kebiasaan ini dapat diubah mulai hari ini juga. Ingatlah kisah inspiratif Ibu Susi, bagaimana perubahan sederhana namun konsisten membawa transformasi kesehatan yang luar biasa. Langkah aksi yang harus Anda ambil sekarang: 1. Evaluasi diri. Identifikasi kebiasaan mana saja yang sedang Anda lakukan dan buat komitmen untuk mengubahnya. 2. Mulai dari yang mudah. Pilih satu kebiasaan untuk diubah terlebih dahulu, misalnya bangun setiap 30 menit saat duduk lama. 3. Jadwalkan pemeriksaan. Buat janji dengan dokter untuk pemeriksaan prostat, terutama jika Anda berusia di atas 40 tahun. 4. Berbagi informasi. Bagikan video ini kepada suami, ayah, saudara, atau teman pria yang Anda sayangi. Satu share dari Anda bisa menyelamatkan hidup orang lain. Apakah Anda mengenali diri Anda dalam salah satu atau lebih kebiasaan yang telah kita bahas? Tuliskan di kolom komentar kebiasaan mana yang akan Anda ubah terlebih dahulu. Komitmen publik akan meningkatkan motivasi Anda untuk konsisten. Jangan lupa, like video ini jika informasinya bermanfaat, subscribe ke channel Tips Lansia, dan aktifkan lonceng notifikasi. Share ke keluarga dan teman-teman yang membutuhkan informasi ini. Komen, pengalaman, atau pertanyaan Anda. Kesehatan adalah amanah yang harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Jangan tunggu sampai terlambat, mulailah perubahan positif dari sekarang. Mari kita wujudkan generasi lansia yang sehat, aktif, dan bahagia bersama Tips Lansia. Barakallahu fikum. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan dan keberkahan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.